أيامي معاكي مش شايف غير قصادي ومش بنساها، في عينيكي لقيت أحلام أنا بتمناها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Sayyidah Siti Aminah akan membuat video ceramah pendidikan agama Islam yang bertema Islam inklusif yang diampu oleh Bapak Ibnu Sabil. Sebelumnya kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Laila Nur Azizah. Saya Nur Arifatul Masufah. Saya Anissa Fatihatul Ulia. Yuk simak video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesempatan untuk berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Selawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat manusia yang membawa cahaya kebenaran bagi seluruh alam. Hadirin yang dirahmati Allah, pernahkah kita menyadari bahwa dunia ini begitu berwarna? Setiap manusia diciptakan dengan perbedaan warna kulit, bahasa, budaya, bahkan cara berpikir. Dan di tengah semua perbedaan itu, Islam datang membawa satu pesan besar, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Inilah hakikat Islam inklusif, Islam yang terbuka, ramah, dan merangkul siapapun tanpa memandang latar belakangnya. Inklusif berarti tidak menutup diri dari perbedaan, tapi menjadikan perbedaan itu sarana untuk saling mengenal dan belajar. Seorang muslim yang inklusif bukan berarti mengorbankan keyakinannya, melainkan menampilkan wajah Islam yang lembut, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Teman-teman yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan pada perbedaan. Kadang perbedaan itu menimbulkan jarak, bahkan pertikaian. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 22. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah pencipta langit dan bumi serta perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahuinya. Artinya, keberagaman bukan kelemahan, tapi bagian dari kekuasaan Allah. Kalau Allah menghendaki semua manusia sama, tentu mudah baginya untuk menciptakan satu bangsa, satu warna, satu bahasa. Tapi Allah memilih menciptakan perbedaan agar kita saling menghargai. Maka, seorang muslim tidak akan mudah membeda-bedakan. Ia tahu bahwa setiap manusia memiliki nilai kemanusiaan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu ayat yang paling indah dalam Al-Quran tentang keberagaman terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." Ayat ini tidak hanya berbicara tentang perbedaan bangsa atau suku, tapi juga tentang pengakuan kemanusiaan, bahwa setiap manusia, siapapun dia, diciptakan oleh Tuhan yang sama dengan hak dan martabat yang sama pula. Rasulullah SAW telah mencontohkan nilai inklusif di dalam setiap aspek kehidupannya. Ketika beliau memimpin Madinah, beliau hidup berdampingan dengan umat lain, Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrik. Beliau membuat piagam Madinah yang berisi kesepakatan hidup damai, kebebasan beragama, dan keadilan sosial. Semua penduduk Madinah tanpa memandang agama memiliki hak dan tanggung jawab yang sama di mata hukum. Begitulah wajah Islam yang sesungguhnya, penuh keadilan dan kasih sayang. Rasulullah SAW juga menunjukkan inklusivitas dalam hal-hal kecil yang penuh makna.
Ketika ada jenazah orang Yahudi lewat di hadapan beliau, Rasulullah berdiri untuk menghormatinya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah itu jenazah orang Yahudi?" Beliau menjawab, "Bukankah dia juga seorang manusia?" Jawaban singkat ini menggambarkan betapa Islam menghargai setiap manusia tanpa melihat keyakinannya. Karena bagi Rasulullah, semua manusia adalah ciptaan Allah yang patut dihormati. Inilah ajaran Islam yang sering dilupakan oleh sebagian kita. Islam tidak pernah mengajarkan untuk menebar kebencian, tetapi mengajarkan untuk berbuat adil dan penuh kasih kepada siapapun. Seperti firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berperilaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama." Islam inklusif berarti membuka pintu kebaikan bagi siapapun, karena kebaikan tidak mengenal batas agama, suku, atau status sosial. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sikap inklusif yang diajarkan Islam tidak hanya untuk dibicarakan, tapi untuk diamalkan. Dan semuanya bisa dimulai dari diri kita sendiri di lingkungan yang paling dekat, keluarga, sekolah, dan teman. Menjadi muslim inklusif berarti mampu menghargai pendapat orang lain meski berbeda pendapat. Tidak memandang rendah siapapun, menolong tanpa memandang latar belakang, dan menjaga lisan serta tulisan dari kata yang menyakiti. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini, terutama di era media sosial. Sikap inklusif tidak hanya diucapkan di dunia nyata, tetapi harus tercermin dalam dunia maya. Kita harus berhati-hati dalam berkomentar, membagikan informasi, dan menulis status. Karena terkadang satu kata bisa menjadi sumber luka bagi orang lain. Teman-teman yang berbahagia, Islam yang inklusif adalah Islam yang memancarkan kedamaian, bukan kebencian. Islam yang mengajak, bukan mengusir. Islam yang menuntun, bukan menghakimi. Menjadi muslim inklusif tidak berarti kita harus menyetujui semua hal, tetapi bagaimana kita mampu bersikap adil, terbuka, dan penuh kasih tanpa kehilangan prinsip iman. Bayangkan jika setiap muslim menunjukkan wajah Islam yang lembut dan menghargai sesama, maka dunia ini akan menjadi tempat yang damai dan penuh cinta. Mari kita mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan kecil kita, menjadi pribadi yang diterima oleh siapapun, karena akhlak yang indah dan hatinya yang lapang. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang menebarkan rahmat dan kasih sayang dimanapun berada. Karena sesungguhnya Islam bukan sekedar agama yang kita yakini, tetapi jalan hidup yang kita tunjukkan melalui sikap dan perbuatan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum. Sekarang udah pada tahu kan apa itu Islam inklusif? Intinya, Islam mengajarkan kita untuk saling menghargai, tidak membeda-bedakan, dan selalu menyebarkan kebaikan ke siapapun. Sekian video ceramah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.